Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau live TikTok, tapi kita sambil bikin video di YouTube ya. Kita lihat, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di TikTok ya. Lanjut aja. Saya live nih di handphone bawahnya satu lagi. Siapa tuh ada yang menarik. Welcome yang baru bergabung. Boleh bantu tap-tap layar ya. Welcome. Pejuang masa depan 707. Banyak WA yang belum dibalas juga ya. Konsultasi langsung aja ke bio. Bang, ada Puni, ada desa gak Cimahi? Nggak ada ya. Ada Puni itu nggak ada desanya. Memang nggak ada desanya, bukan di wilayah Cimahi aja, memang aplikasinya memang nggak ada desanya. Paling teror aja sih ada Puni. Walaupun kadang terornya di ada Puni itu bilangnya file collection mau datang ke rumah katanya seperti itu, tapi bohong, itu memang nggak ada DC-nya. Indodana desa wilayah Jogja masih aman untuk Indodana. Indodana itu DC-nya Jabodetabek juga masih random. Jadi kalau Jakarta ada. Boleh bantu tap-tap layar ya. Ambil bantu tap layar. Konsultasi boleh ke bio, di bio ya kontak. Banyak juga sih yang udah WA cuman belum dibalas ya. Nanti sekalian dibalasnya nanti habis live. Bang, kalau Julo ada modal sama Pinpus ada DC-nya ke Bekasi, itu masih terbilang aman. Julo ada DC-nya ya memang itu, tapi Jakarta, Jabodetabek juga masih random gitu. Kalau untuk ada modal sama Pinpus memang nggak ada DC-nya, nggak ada FC lapangan gitu. Ada kamera rupiah cepat ketika galeri mereka bisa akses galeri nggak ada akses galeri, kontak pun mereka nggak akses. Walaupun ada kami kadang keluar kontak, mereka itu biasanya cuma baca log panggilan aja, keluar kontak hanya ke 2-3 nomor lah ibaratnya. Walaupun juga ada kami itu ada yang ke sosial media, mereka itu cari-cari manual, itu nggak ada yang punya akses tersendiri. Aksesnya cuma lokasi, kamera dan mikrofon, itu akses aplikasi ada kami. Kasih ya Bang, sehat terus. Iya sama-sama. Yang akses galeri itu ilegal. Kalau ilegal, kontak galeri itu termasuk ilegal itu. Ilegal mah banyak tuh. Sambil bantu tap-tap layar, makasih yang udah nongkrong. Boleh bantu tap-tap layarnya. Thank you. Thank you sudah tap-tap. Ini saya live di akun kedua ya, akun kedua. Akun pertama kena peringatan tuh terus, peringatan mulu, nggak tahu kenapa. Ini akun kedua saya sebenarnya. Kalau yang akun pertama sudah 19 ribuan followernya. Welcome. Boleh sambil bantu tap-tap layarnya. Kita sambil bantu jawab pertanyaan sih. Ada modal rupiah cepat KTKilat sama kredit pintar, Bang, itu ada DC-nya nggak? Sudah 1 bulan. Yang ada FC-nya itu kredit pintar ya. Kalau untuk yang lainnya masih terbilang aman. Kredit pintar itu ada FC-nya. Semangat galbay daripada hancur. Benar, lebih baik kita malu sebentar daripada hancur selamanya, kan kayak gitu pinjol itu. Untuk daerah Bandung dan Subang, ya kredit pintar. Kredit pintar aja yang memang ada FC-nya. Kalau mau konsultasi boleh aja langsung ke bio saya, di situ ada kontak kok. Langsung aja ke bio. Kan kalau di aplikasi aku laku sama Dipo berapa lama baru ngapel ke rumah? Aku daerah Kalimantan Selatan. Gak tentu ya, DC datang ke rumah itu
kadang ada yang 1 bulan sudah datang, bahkan ada yang 6 bulan baru datang gitu. Jadi gak tentu, tiap nasabah mungkin beda-beda. Kadang satu rumah aja yang gagal bayar suami istri 2 orang, itu yang kadang didatengin cuma istrinya aja ataupun suaminya aja gitu. Jadi gak tentu, padahal itu kan satu daerah, satu tempat, bahkan satu rumah gitu. Kalau galbay udah gak suka dibayar lagi ya bang. Kalau galbay udah gak usah dibayar lagi. Intinya ada uang bayar. Kalau nggak ada uang ya udah stop bayarnya. Kan kita galbay itu karena memang tidak punya uang gitu. Kalau ada uang ya bayar. Walaupun misalkan sudah telat bayar sekitar 2 bulan 3 bulan ya gak masalah juga. Kalau memang ada uang, ada rezeki lebih, kenapa nggak bayar gitu. Bayar aja kalau mau. Itu masuk BI checking nggak sama sebar data? Sebar data nggak. Cuman yang BI checking pasti kredit pintar, tadi BI checking ya pastinya. Rupiah cepat juga sekarang sudah terbilang masuk BI checking gitu, walaupun nggak ada DC-nya. Kalau AKTA kilat sama ada modal itu nggak masuk BI checking. Bang, Kredipo udah didatengin, biasanya solusinya gimana dong? Biarkan mereka itu kan hanya menjalankan tugas mereka sebagai debt collector juga, kerja juga di aplikasi. Biarkan aja, itu bukan jadi patokan kita harus bayar. Kalau memang kita nggak punya uang, apa yang harus kita kasih? Bilang aja apa adanya kalau memang kita belum bisa bayar. Misalkan keuangan kita lagi sulit, kita mungkin nanti ada uang baru bayar, seperti itu aja. Bilang aja baik-baik. Kalau mereka melakukan pemaksaan, nah itu baru kita bisa bertindak ke dalam ranah hukum kayak gitu. Karena pemaksaan dalam penagihan hutang itu masuknya pemerasan, itu sudah tidak bisa kayak gitu. Uang mie dan bantu saku udah telat di SMS terus, ditelepon terus, itu datangin nggak ya? Itu nggak ada FC-nya, nggak akan ada yang datang ya. Walaupun teror, pasti teror terus menerus kayak gitu ada. Pinjami sama Oku juga nggak ada FC-nya. Pinjami sama Oku nggak ada FC lapangan, cuman teror aja sih. Walaupun potensi keluar kontak itu ada. Kalau gak mau keluar kontak mah hapus aja, karena mereka itu bukan akses kontak, cuman baca log panggilan aja biasanya. Karena yang akan dihubungi nanti orang yang sering kita hubungi. Itu yang saya alamin. Esikes masuk BI checking. Biar cepat keluar corner gak? Keluar corner iya, semua potensi itu ada. Bahkan sekelas Aku Laku aja yang aplikasi besar berlisensi resmi besar itu keluar corner juga. Cuman bedanya kalau aplikasi OJK kamu keluar corner cuman ke 2-3 nomor lah gitu paling banyak. Dan itu juga hanya melakukan penagihan dan teror, bukan sebar data. Beda lagi dengan aplikasi ilegal, keluar corner itu sebar data, foto kita, bentuk pencemaran nama baik lah gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau galbay di Adapuni cuma teror aja, iya teror aja. Nggak sebar data Adapuni itu. Kalau aku galbay 2 bulan di Kredipo itu biar DC gak datang, apakah harus balesin WA-nya? Gak, apa namanya, itu bukan salah satu cara kita dengan membalesin WA mereka gak datang, bukan. Kalau gak mau datang harus bayar, intinya kayak gitu. DC datang ke rumah itu tidak bisa dihindari sekelas aplikasi Kredipo kalau kita memang masih nunggak gitu. Bisa kayak gitu. Kredito masih terbilang aman, dari FC juga masih aman. Ya bang, itu ada WA, dia mau bawa barang-barang sama ancam untuk kaya, ancaman untuk saya. Kalau mau barang-barang itu nggak ada hubungannya, pinjol mau nyita barang tuh nggak ada hubungannya. Kasih aja dan teriakin maling kalau kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kita bisa laporkan kalau kayak seperti itu ya. Singa sebar data enggak sebar data kok. Esikes ada DC-nya cuman masih random lah. Terbilang di Jakarta, kadang Jabodetabek juga masih kebanyakan gak didatengin. Kita kira rupiah cepat pinjam duit Jakarta itu gak ada FC-nya, walaupun Jakarta memang gak ada. Yang sebar data hanya pinjol ilegal ya, sebar data pinjol. Buronan katanya bang dimalingin itu yang WA kayak gitu. Ya itu sebuah ancaman aja sih. Itu hanya sebuah ancaman. Intinya mereka tuh bisanya cuma ngancam doang. Padahal dalam hukum kita yang unggul. Kita yang unggul dalam hukum itu. Itu yang ngancam-ngancam kayak gitu, itu sudah kita bisa kita laporkan gitu. Kredipo, kredit pintar, Aku Laku telat bayar berapa bulan datengin gak tentu ya. DC itu paling cepat kadang ada yang 1 bulan. Bahkan kalau lokasinya mungkin wilayah aplikasi itu sendiri, 1 bulan sudah 2 kali datang lah kayak gitu. Julo Bandung Cimahi masih aman itu nggak ada SN. Rupiah cepat ya masuk legal ya. Pihak Kredipo minta dibayar tanggal 30 bulan ini bang, aku udah telat 3 bulan. Ada uang bayar, kalau gak ada uang ya apa yang harus dikasih kan kayak gitu. Patokannya itu. Cepat
Sama ada kambing, ada FC mah nggak ada FC-nya itu. Ada kambing juga. Ada puni sebar data kok belum diminta bayar pokoknya aja ya bang. Ada puni mah nggak sebar data. Kok belum diminta bayar pokoknya aja. Baru galbay gak akan bisa. Bayar pokok itu kadang kita harus negosiasi setelah kita gagal bayar lama biasanya. Kalau belum di ACC mah tunda aja dulu terus pembayarannya. Singa ada FC-nya ya, Bandung sudah ada yang didatangin dari aplikasi Singa. Kalau ada puni di galbay terus sama kita dihapus aplikasinya, apakah bakal keluar corner? Kalau memang nggak mau keluar corner ya hapus aja. Kadang potensinya kadang ada aplikasinya pasti keluar corner. Kalau sudah dihapus biasanya potensinya enggak. Karena mereka tuh aksesnya bukan akses kontak, kecuali mereka akses kontak seperti pinjol ilegal. Kalau akses kontaknya pasti mereka itu sudah simpan kontak-kontak kita. Tapi kalau memang cuman baca log panggilan mah dihapus juga berarti aman gitu. Ya gak ada FC-nya, ada kambing. Alhamdulillah setelah galbay 8 APK pikiran jadi tenang. Kalau memang kita ingin keluar dari pinjol dan memang kita bayar itu sudah nggak bisa, ya udah stop bayar, ujungnya sama kok. Akan lunas dan hangus ujungnya. Itulah hukum pinjol. Hukum pinjol cuma per data. Kayak gitu. Data kita masuk slik OJK udah, gak akan apa-apa lagi, gak akan ada yang namanya penjara dan lain sebagainya. Itu nggak ada hubungannya sama pinjol. Jadi makanya pinjol itu terbilang masih aman gitu. Kayak cepat ada kami gak ada FC-nya ya. Ada apa Abang Abadi Dana sama Monikilat saya sudah telat 1 minggu. Itu sebar datanya kapan? Biasanya kalau ilegal itu langsung sebar data. Kalau memang sudah telat 1 minggu belum sebar data biasanya aman. Ada juga banyak nasabah yang kayak gitu. Sudah telat 1 minggu mereka nggak sebar data, ada. Sekarang udah hapus aja aplikasinya, hapus. Ada puni sebar data gak kalau belum minta bayar pokoknya aja? Nggak sebar data, itu nggak sebar data. Pinjol ilegal aja yang sebar data. Spinjam tunggu telat berapa bulan baru DC datang. Spinjam kebanyakan juga nggak ada, kecuali Jakarta kadang ada yang didatengin. Kebanyakan nggak ada gitu. Banyak yang gagal bayar, yang konsultasi juga ke saya tentang aplikasi Shopee, spinjamnya ataupun SpayLater-nya. Bahkan di luar Jabodetabek itu kebanyakan nggak didatengin. Mukes aman nggak? Bandung masih aman, terbilang aman karena FC-nya nggak ada ya. Kredit Pintar ada FC-nya, Makassar ada. FC Kredit Pintar banyak. Kalau aku KTP sudah pindah rumah aman kan? Ya kalau memang mereka akan datang, nanti akan datang ke alamat yang didaftarkan di aplikasi gitu. Pekanbaru ada kami mah masih aman. Emang nggak ada FC-nya dia. Pria cepat baru telat berapa hari dia nawarin bayar tanpa bunga, bang nunggu ada pundi lama. Wangmi dan Amanah ada di lapangan nggak ada FC-nya apa? Bantu Saku ancam sebar data bang. Kadang semua aplikasi juga ngancam sebar data, walaupun kadang mereka itu memang nggak sebar data. Enggak. Aku galbay sementara, ntar kalau ada uang nego mau bayar pokoknya aja gimana? Itu bisa seperti itu. Nanti jadi intinya ini cut loss dulu, tunda pembayaran, kumpulkan uang sejumlah pokok. Nanti setelah cukup baru kita negosiasi pokok gitu aja. Itu bisa kok. Galbay pinjamnya serem nggak? Agak serem. Itu mah sepele ibaratnya. Ada modal sama UATS by checking nggak? Belum. Terpintar Makassar ada. Hadir, oke, thank you sudah mampir. Bang aku kalau galbay sementara udah barusan tappingnya ya. Bantu Saku ancam sebar data. Kalau ada pun biasanya teror berapa lama? Teror itu nggak ditentukan ya, kita nggak tahu. Pinjam Jakarta telat berapa bulan? Biasanya 3 bulan mereka baru mendatangkan DC. Bisa joki bang? Saya bukan joki. Cuman kalau mau di joki mah saya jelaskan dulu cara kerja joki seperti apa. Silakan konsultasikan di bio saya. Jadi teman-teman nanti biar paham. Kalau sudah paham berarti bisa memilih joki yang amanah yang mana gitu. Jangan asal pilih, kadang kebanyakan karena nggak tahu cara kerja joki seperti apa, asal-asalan aja, tergiur. Kadang ada yang nawarin nih, cuman bayar 1 juta nanti akan cair 10 juta. Nah itu jelas penipuan. Nah itu teman-teman harus tahu. Jadi cara kerjanya seperti apa, baru nanti bisa pilih yang amanah. Jangan tergiur dengan kata-kata seperti itu. Itu bukan joki yang kayak gitu, itu penipu ya, penipu yang kayak gitu. Yang paket-paketan lah, 1 juta cair 10 juta, 2 juta cair 20 juta. Itu paket-paket kayak gitu, itu penipu semua. Karena ibaratnya kalau dibantu joki itu tetap aja kan menggunakan data nasabah asli. Nanti pas cairnya di akhir itu nggak tentu juga berapa gitu kan.
Joki mah cuman bantu backup doang, backup data supaya nggak ada yang keluar kondar, nggak ada yang sebar data, nggak ke kontak darurat juga enggak, kayak gitu. Ini pengamanan itu aja kalau Joki mah. Bukan menentukan cair nih 10 juta, 20 juta dengan mudah, itu nggak semudah itu kan. Jawa kredit pintar ada gak? Sama aku laku ada jelas. Itu mah banyak aku laku, apalagi aku laku Jawa itu merata juga. Kredit pintar juga sudah banyak, kebanyakan ya Pulau Jawa, Bali itu ada DC-nya. Kalau Galbay sementara, udah tadi dapat rilis. Satu kali aja tappingnya bisa nggak? Watas nggak sebar data. Ikan arwana, ikan gabus kalau ada pinjaman 100 lebih bagus 300. Buset. Pinjam Bandung ya masih terbilang aman kok. Jadi Yudhistira coba dikonsultasikan aja ke bio, di situ ada kontak. Paling bener Galbay mandiri. Kalau bisa silakan. Pasti saya juga nyaranin teman-teman itu untuk Galbay sendiri aja. Karena saya juga sudah jelaskan, yang namanya pinjol ujungnya lunas dan hangus walaupun nggak bayar sama sekali. Saya sudah sering jelaskan gitu. Tapi kebanyakan nasabah itu takut. Galbay itu takut. Kalau bisa silakan aja sendiri gitu. Nggak usah dibimbing sama siapa-siapa. Karena walaupun ibaratnya ada DC datang ke rumah, itu kita tinggal menghadapi aja. Kebanyakan takut DC datang ke rumah. Nah, disitulah muncul joki yang memang bantu. Kalau yang ada DC berarti nggak aman. Nah, itu biasanya dibantu dialihkan dengan yang aman kayak gitu kan. Ya, silakan yuk konsultasikan dulu, nanti saya jelaskan. Rencana mau balbay apa sih? Balbay. Silakan konsultasikan ke bio saya yang mungkin yang belum Galbay. Rencananya katanya mau Galbay. Kenapa Galbay? Mau Galbay. Itu kan boleh konsultasi dulu. Kalau aku datengin setelah berapa hari gak tentu ya. Dana kredit kenapa aneh ya bang, orang nggak minjem disuruh bayar ancam sebar data. Itu ilegal lah, ilegal memang kayak gitu. Ilegal mah tujuannya menjebak. Lihat aja gak ada uang masuk juga, kadang yang ngancam sebar data dan lain sebagainya. Rencana mau Galbay aku laku, kalau siap menghadapi DC-nya gak masalah. Karena aku laku itu pasti ada DC. Pencerahan banget di sini. Oke, siap. Bang, teror ilegal biasanya berapa lama, terus tindakannya harus apa? Ilegal mah pertama kan memang tidak harus dibayar, tidak untuk dibayar. Kalau terornya itu 1-2 bulan aja sih. Kalau tindakan yang harus dilakukan mah udah ilegal mah berusaha menghilang aja, hapus aplikasi, ganti kartu sama WA. Itu solusi terbaik untuk kesehatan mental ibaratnya. Karena pasti neror ilegal itu. Kalian keluar kondar ya? Malam mumun. Ih, pocong mumun ya. Temen gue ada bang kayak gitu, dibantu minta 2 juta tapi tetap aja ada utang baru, mending Galbay sendiri. Kalau ada utang baru kayak gitu berarti gak masuk edukasinya. Karena joki mah memang bantunya misalkan ambil dari aplikasi lain itu untuk tidak dibayar. Itu pasti dijelaskan untuk tidak bayar, bukan hutang baru. Karena biasanya bobolnya aplikasi ilegal. Nah, ini kan gagal bayar di aplikasi legal nih, aku laku ibaratnya ada DC lapangan. Bantu bobolin aplikasi ilegal, bayar aku lakunya. Jadi hutang kita tinggal di ilegal, dan ilegal itu untuk tidak dibayar. Kayak gitu sistemnya biasanya. Kalau hutang lagi mah berarti nggak masuk edukasinya, berarti dia nggak jelasin. Jokinya tuh nggak menjelaskan kepada nasabahnya. Karena yang dibantu joki pasti yang memang untuk digalbay, namanya juga joki galbay. Jadi memang untuk digalbay, untuk tidak dibayar. Karena aman, karena diamankan kayak gitu. Di backup kan. Dan pastikan ya bukan dari aplikasi yang ada DC lapangan. Kalau dari ada apps mah gak akan bisa apa-apa, gak bisa dihalangin. Yang nggak ada DC baru bisa kan. Kalau untuk data mah sebenarnya aplikasi ilegal, semi legal. Kalau kita baru melakukan pengajuan itu bisa kita setting kan. Kalau aku didatangin DC telat berapa hari ya, posisi Samarinda gak tentu ya, gak tentu kan. Speleter Jogja itu masih terbilang aman sih. Banyak juga yang Galbay Jogja, Speleter itu masih gak ada didatangin DC. Bantu Saku belum jatuh tempo, sudah ditagih. Kalau sudah jatuh tempo gimana? Biasanya memang kayak gitu. Kalau sudah jatuh tempo ya ditagih terus pastinya. Biasanya ada kuning ngehubungi luar konar, gak potensi selalu ada, tapi untuk berapa lama-lamanya itu nggak tentu, nggak tahu ya. Kira-kira lunas dan hangus itu berapa lama setelah Galbay kak? Nih pengalaman saya, kalau pinjol ilegal sudah jelas ya. Pinjol ilegal itu kadang
setelah terornya itu 1 sampai 2 bulan. Setelah itu kan nggak ada teror lagi. Berarti ibaratnya udah hangus gitu. Kalau semi legal biasanya 3-4 bulan itu biasanya teror itu sudah menghilang juga. Mentok-mentok 6 bulan ya. 6 bulan itu juga tidak ada lagi penagihan, berarti itu dianggap juga hangus. Kalau legal akan cukup lama lah. 1 tahun kadang ada yang masih melakukan penagihan, apalagi ada DC datang ke rumah. 1 tahun juga kadang ada yang masih datang gitu. Kayak gitu. Kalau percepat galbay di BI checking terus, kalau kita ke bank masih bisa ACC gak ya? Biasanya kedetek itu kalau BI checking kita sudah kedetek itu gak akan bisa ngajuin ke bank lagi. Dulu ada di sini nggak baca Cianjur? Nggak ada Cianjur. Ada kami galbay aman nggak? Untuk dari FC lapangan ada kami masih aman. Cuman resikonya ya teror itu sendiri. Ada kami memang gencarnya di teror lah. Udah gak duit bang buat bayarnya. Udah gak apa? Gak ada duit bang buat bayaran. Leo coba konsultasikan ke bio. Konsultasikan ke bio. Ngelag apa? Kayaknya ngelag. Bantu aku Samir, amanah cairin ada FC lapangan nggak Jakarta Selatan? Masih aman itu nggak ada FC lapangan. Coba konsultasikan aja ke bio. Nominal hutang gitu tuh ngaruh ke teror gak sih bang kak? Ya biasanya nominal hutang tinggi itu akan gencar terornya, lebih gencar lah dibandingkan nominal hutang yang sedikit kayak gitu. Karena dijadikan target itu pasti yang nominalnya besar. Sikes ada EC gak sih bang? Ada, cuman masih random. Dulu ada DC juga, oh gak ada Cianjur. Pinjam duit sama rupiah cepat gak ada FC-nya. Aku udah datengin DC aku laku, kira-kira nanti bakal datang lagi gak? Kasih waktu sampai tanggal 2 datang. Aku laku itu nggak datang 1 kali, biasanya sampai 3 kali datang aku laku itu. Kalau lagi galbay emang aman bang, ganti nomor nanti malah mereka kemana-mana cari. Intinya kita kalau memang galbay mau ganti nomor atau enggak tetap kadang kontak darurat dihubungin, kadang keluar kontak juga, itu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Kalau ngaruhnya mungkin kita ganti nomor, kita nggak akan menerima teror, itu aja sih baiknya. Itu mental kita akan lebih sehat kalau kita nggak menerima teror. Esikes ilegal, Esikes masuk OJK loh, bukan ilegal. Ada kami, FC masih aman. Kalau ada modal ini Surabaya gimana? Itu masih aman. Karena nggak ada FC-nya, ada modal. Kalau ada SMS yang masuk terus kata-katanya kasar, itu ilegal. Kayak bukan hanya ilegal, legal juga kadang melalui SMS itu dengan kata-kata kasar, kata-kata binatang lah dan lain sebagainya. Itu legal juga seperti itu. Sudah biasa sekarang itu. Legal, ilegal sama. Legal, ilegal sama sekarang terornya. Ada kami ya OJK masuk. Esikes ya BI checking, Esikes juga BI checking kok. Watas gak sebar data, Berarti rupiah cepat, iya rupiah cepat itu masuk OJK juga. Ada modal galbay Surabaya gimana, masih aman ya? Finplus gimana bang, ada DC nggak? Ada. Finplus itu terbilang masih aman. Kalau daftar sering ditolak gara-gara apa ya bang? Padahal kredit lancar, karena skor kredit kita masih jelek. Ibaratnya skor kredit kita masih jelek, pasti ditolak. Apalagi misalkan kita cuman punya kredipo aja, berarti itu kan skor kredit kita masih rendah. Ibaratnya skor kredit kita masih rendah, pasti akan banyak penolakan di aplikasi lain. Kalau bandingin aja, Banten itu dari FC aman, semi itu. Biasanya bandingin aja itu kalau nggak salah dari aplikasi Uku atau bukan ya? Lupa saya. Bang Julo BI checking nggak? Julo ada yang masuk BI checking Julo. Ada modal nggak masuk BI checking? Koneksi hilang. Buset dah. Ntar cok. Ngelag barusan ngelag ya. Aku bikin ngunci di aplikasi lain. Ngunci di APK lain maksudnya. Shopee ada FC-nya, ada cuman masih random. Uku nggak sebar data, keluar kontak ya Uku. Buatan masa nggak sebar data? Nggak sebar data. Yang sebar data itu pinjol ilegal baru sebar data. Anda pun ini mau nyari kontak tempat kerja bang, mana di Google ada nomor HP teman, kira-kira akan di WA gak ya? Ya kadang kayak gitu. Kadang kita daftarin tempat kerja tapi tidak ada nomor. Kadang nyari-nyari di Google, biasanya hubungin juga, laporkan aja, karena segala bentuk penagihan itu hanya ke nasabah harusnya, nggak ada yang namanya ke
ke tempat kerja itu gak diperbolehkan seharusnya. Terus supaya gagal bay apa masih bisa nyicil bang, bayarnya tetap rupiah cepat? Kalau memang tagihannya bisa diubah ya cicil aja kalau bisa. Kalau ada uang kan bayar aja. Intinya galbay itu yang memang gak ada uang. Pinbus aman dari DC, sebar data masih aman, itu gak sebar data, gak ada DC juga. Bantus aku dan kata kilat aman, ada DC ke lapangan gak ada ya. Pinjamnya juga gak ada FC nya. Uku singa EasyCash ada puni, ada DC lapangan gak? Singa ada, EasyCash ada, cuman masih random. Kalau ada puni dan uku itu masih terbilang aman. Cepat kalau galbay masih bisa bayar bang untuk nyicil. Coba aja bayar aja. Kalau ada puni galbay 16 juta tapi langsung dihapus aplikasinya ampun ya bang. Ada yang datang ke rumah gak akan ada yang ke rumah. Ada puni memang gak ada FC nya. Indonesia legal, OJK itu ya semi legal masuknya, bukan legal, semi itu. Ada puni mau nyari kontak tadi udah ya. Amanah sama kredensial kok, sebar data nggak? Gak sebar data kok. Absen juga nggak ada, Surabaya aman. Gak sebar data, nggak ada absennya. Nyicil supaya gak kena BI checking bang kan? Ya bisa kayak gitu, karena biasanya kalau kena BI checking tuh kita setelah telat 90 hari biasanya dilaporkan. Kalau lunas mah ya mudah-mudahan belum masuk BI checking ya aman. Pinjamnya nggak sebar data. Dana saku sebar data kah bang? Kayaknya dana saku ilegal, tenornya 7 hari ya. Kalau tenor 7 hari ya ilegal. Resikonya adalah sebar data kalau ilegal itu. Ada modal bantu saku sama modal masalah masuk BI checking enggak? Itu nggak masuk BI checking, masuknya semi legal kan, itu nggak masuk BI checking itu karena pembiayaannya bukan dari BI checking. Yang masuk BI checking itu pembiayaannya. Biar cepat datang ke rumah gak akan datang karena nggak ada DC nya. Sama cairin juga gak akan ada DC nya, gak akan ada DC nya. Jadi gak akan ada yang datang ke rumah. Yang mau konsultasi langsung aja ke bio saya, di bio ada kontak, silakan aja. Apalagi teman-teman yang belum jatuh tempo itu akan lebih aman, jadi kalian bisa keluar dari pinjol ini. Kalau sudah jatuh tempo kita bantu galbay, kita bantu edukasi, jadi seperti apa langkahnya boleh silakan dikonsultasikan ke bio. Tapi masalah nyicil denda jalan terus ya? Jalan, pasti jalan. Kalau memang masih ibaratnya sudah jatuh tempo kita nyicil, tetap aja kan bunga itu akan berjalan yang memang belum kita bayarnya itu. Shopee pinjam datang ke rumah gak? Tinggalnya di mana? Shopee ada DC-nya cuman masih random. Kayak cepat nggak sebar data. Udah dihapus bang, aplikasi ada punya amankan untuk digalbay. Teror pasti akan tetap ada walaupun aplikasi sudah dihapus. Ya kadang ya kontak darurat juga pasti dihubungin. Percepat kredito ada DC-nya nggak Jakarta? Kredito tuh, kredito ada kredito Jakarta kayaknya ada. Cuman nggak sebar data. Kredito itu terbilang masih sedikit sih DC-nya. Tapi nggak sebar data, aplikasi itu nggak sebar data. Yang sebar data mah pinjol ilegal. Karena sebar data ini adalah pencemaran nama baik. Gitu. Walaupun pinjol-pinjol legal ya kadang ngancam-ngancam sebar data, tapi mereka itu nggak sebar data sama sekali padahal. Percepat ada kami EasyCash aman gak galbay Sumatera? Itu Sumatera mah aman dong. Sumatera jelas aman ya. Singa di wilayah Sumsel aman gak bang? Kalau Sumsel singa aman sih, masih terbilang aman. Dulu ada DC-nya gak Cimahi nggak ada. Dipo nge-WA lagi bang, kekeh pengen setor 1 bulan dulu. Jangan store ke dia gitu aja. Jangan. Kalau memang harus bayar 1 bulan dulu dan coba WA aja lagi. Saya nggak akan bayar kalau virtual account-nya dari Anda gitu. Karena saya tahu, karena kalau Anda yang kasih virtual account, berarti uangnya masuk untuk Anda gitu. Keluar konar gak? Dikasih apa nih tadi? Saya udah galbay di rupiah cepat 40 hari bang, mau nyicil gimana ya? Coba aja tinggal ubah aja nominal tagihannya di aplikasi, bisa nggak?
Kalau bisa diubah ya berarti bisa. Tapi rupiah cepat itu terbilang masih aman sih, karena nggak ada FC-nya. Pinjamnya nggak sebar data. Percepat UATAS ada kami, Sidoarjo masih aman, itu masih aman kok. Yang ngancem-ngancem kasar di SMS yang nggak nyebutin nama aplikasi apa bang? Bukan aplikasi tapi DC ilegal. Itu kan gagal bayarnya di aplikasi apa? Kadang mereka itu nggak pernah nyebutin aplikasinya. Gini, DC itu ada yang memang tugasnya cuman neror aja ada. Saya ada kenalan juga, dia itu kerja sebagai DC, tapi ternyata tugasnya cuman untuk neror nasabah. Bukan sengaja ibaratnya nagih uang, nagih hutang, tapi tujuannya cuma neror aja. Ada yang kayak gitu, kerja kayak gitu. Makanya saya selalu ingatkan, selalu bilang jangan pernah respon penagihan-penagihan DC, apalagi yang teror-teror itu. Karena itulah ada yang memang hanya kerjanya cuman neror aja, tujuannya untuk menakut-nakuti nasabah aja gitu. Kalau kayak gitu ya blokir aja. Kalau di WA masih arsipkan aja. Kadang tidak menyebutkan namanya juga, nama aplikasi juga gak disebutkan, tapi tiba-tiba nge-SMS dengan kata-kata kasar lah, kayak gitu kan. Besok tim DC mau ke rumah, saya sudah galbay 2 bulan tapi belum bisa melunasi, gimana jawabannya? Siapa? Gak akan ada yang ke rumah, tungguin aja sampai besok. Mereka bilang mau ke rumah, DC bilang mau ke rumah, itu bohong semua. Itu hanya nakut-nakutin, ibaratnya aplikasinya ada FC-nya ya. Mereka itu bilang mau ke rumah, itu bohong. Walaupun aplikasinya ada FC-nya, karena itu hanya pihak desk call. FC mah gak pernah menghubungi dulu kalau mau ke rumah, langsung aja datang. Gak pernah konfirmasi ke nasabah. Kalau arti kunci absen apa bang? Kunci absen gimana nih Bang Mirna maksudnya? Kalau aku telah 2 bulan lebih belum ada kondar datang bang. Ada kondar datang gimana di Jatim? Belum ada kondar. Itu Jatim ada FC-nya, cuman masih datangnya itu gak tentu gitu. SIKS keluar kondar juga. Pinjamnya gak sebar data. Galbay aku laku 44 hari Jombang Jawa Timur, was-was datengin. Kemungkinan pasti datang. Aku laku karena memang ada FC-nya. Nah ini besok tim mau lapangan, bohong, gak akan ada yang datang. Coba aja. SIKS sama rupiah cepat Galbay gimana? Itu masih aman, dari FC terbilang aman. SIKS yang memang ada FC-nya tapi masih random. Di rupiah cepat gak bisa dirubah bang pembayarannya untuk dicicil. Berarti kalau memang gak bisa dirubah gak akan bisa dicicil, harus bayar semua. Kalau gak ada uang mah kumpulin dulu, setelah sejumlah nanti cukup baru bayar. Saya galbay rupiah cepat 4 juta datang ke rumah, gak ada FC-nya rupiah cepat itu. Tapi kalau ada puni kan gak ada DC, terus gak bakal datang DC lain ke rumah bang. Ya enggak lah, karena kan gak ada FC-nya. Siapa yang mau datang? Pinjol itu misalkan gak ada FC-nya, gak akan ada yang datang, ya udah loss aja. Gitu. Kalau klik kami legal, semi legal. Kalau rupiah cepat nyebutin nama dan hutang kita bang, jelas. Nah, iya kalau rupiah cepat. Itu yang neror cuman SMS doang, kadang nggak nyebutin nama, yaitu yang WA doang, nggak nyebutin nama aplikasi. Kerjanya itu DC ilegal yang cuman kerjanya neror doang ada. Sebenarnya DC kan Deskol juga harus punya sertifikasi lah. SIKS keluar kondar, klik kami legal semi. Oke telat 2 bulan lebih, udah ya bos. DC WA katanya aku harus bayar sebulan dulu, dia kena kunci absen. Pengen ketawa sih bacanya. Gak ngerti saya. Gak usah ditanggapin lah, biarin aja. Ya cepat majalah aman. Ya aku laku Jawa Timur juga ada, cuman datangnya tuh gak tentu kapan gitu. Juga lo emang tadi gak apa namanya? Tadi nggak dengar ini jawab Julom Cimahi gak ada FC-nya. Kemana aja dari tadi saya sudah jelaskan loh. Aku telah 2 bulan belum datangin di Jawa Timur. Ada DC-nya cuman datang itu gak tentu kan kapan. Kalian kalau galbay DC datang ke rumah gak bang? Bandung. Banyak yang gak didatengin Bandung itu. Karena oren mah kadang Jakarta Pusat itu baru ada. Adapun ini neronya kayak bener mau sebar data bawa keluarga bang, tapi SMS-nya gak ada nama adapun. Ya itu mah kata saya juga tadi, itu pinjol. Bukan pinjol, DC ilegal yang memang neror, tugasnya cuma neror nakut-nakutin.
neror nakit-nakitin doang gitu. Ya katanya klik kami kalau nggak bayar data kita dialihkan ke aplikasi legal, benar kah bang? Ke aplikasi legal maksudnya? Kredit Pintar ada DC, Majalengka ada DC-nya. Aku lewat Jatem, udah bayar tapi nggak bisa pinjam lagi. Gak akan lah, telat 1 hari aja limit itu jangan harap bisa digunakan lagi. Baratnya di Aku, Shopee, Kredipo, jika sudah telat biasanya limitnya dibekukan, nggak akan bisa digunakan lagi. Nakut-nakutin tapi nama saya dia ketik dengan komplit bang, kan deg-degan. Ya memang nakut-nakutin. Kalau namanya nggak komplit kan memang mereka punya data kan, data KTP kita kan ada. DC datang wajib nunjukin sertifikat penagihannya. Ya benar, jangan surat penagihan juga, dan juga bawa ID card ya. Kalau di ilegal bisa gak? Bisa apa nih? Di ilegal bisa apa? Ilegal mah gak akan bisa pinjam kalau sudah galbay di aplikasi lain juga gitu. Misalkan sudah galbay di pinjol OJK ibaratnya, ataupun di galbay aja di aplikasi apa aja gitu, gak akan bisa pinjam di ilegal. Ilegal mah harus bersih. Oh iya bang, makasih, saya selalu. Oke, sama-sama bang. Saya punya rawatan Aku gak pernah galbay tapi ditolak OPK lain, kenapa ya? Skor kreditnya masih jelek lah. Buat apa pinjam lagi gitu kan, Aku juga belum lunas. DC Kredit Pintar datang kalau telat berapa bulan gak tentu ya, 1 bulan sudah ada yang datang sih. Ya udah, ya gak kan bisa, udah galbay mah di aplikasi legal, ilegal gak akan bisa pinjam lagi. Data kan sudah rusak, mereka itu terhubung. Galbay di ilegal bisa pinjam lagi ke ilegal, ya gak akan lah jelas. Info pinjam yang bisa kecil apa? Info pinjam yang bisa kecil 200-300 untuk apa? Beban orang tua. Saya mah bantu keluar dari pinjol, bukan membantu ngaju-ngajuin pinjol ya. Galbay di Rupiah Cepat total di Kredit Pintar ada kami. Tolak. Kalau memang kita galbay di satu aplikasi itu kan masuk pusdapil gitu. Jadi kalau kita mau ngajuin di aplikasi lain lagi itu nggak akan bisa karena semua terhubung, data kita itu ada di sana gitu. Mereka itu sebelum ACC nasabah kan lihat dulu di pusat data fintechnya kita ada galbay kan di aplikasi lain kayak gitu kan. Teman saya tag sama ada kami di Mensos terus bayar hutang, serem banget ya. Yang ke sosial media itu mereka nyari-nyari. Makanya kalau kita punya pinjol mah privat aja sosial medianya, apalagi kita misalkan ibaratnya mau galbay ini tiba-tiba aduh ini sudah nggak sanggup bayar pasti akan galbay, udah langsung privat sosmednya gitu supaya nggak ditemukan sama pihak DC. Esikas ada Puni Kredit Pintar dari Sukabumi aman nggak? Kredit Pintar ada FC-nya. Kalau ada Puni sama Esikas sih masih aman Sukabumi tuh. Kalau belum telat boleh konsultasikan, kita bantu arahkan yang Kredit Pintar ya. Di bio saya ada kontak, silahkan konsultasi aja. Abang ada kami hubungi kontak kantor gak bang? Kalau dicantumkan nomor kantornya mereka bisa hubungi juga. Benar satu APK galbay udah gak bisa ngajuin di APK lainnya, iyalah. Jual telat 4 bulan lagi 3 juta Jatim daerah itu gak ada FC-nya. Kalau separator pas daftar selfie KTP tapi akun sudah terdaftar gimana tuh bang? Berarti sudah pernah daftar kan? Jadi sudah pernah daftar. Kalau akunnya sudah terdaftar kayak gitu pas foto selfie tinggal login berarti. Kalau Facebook lama gak bisa tutup gimana bang? Gak usah ditutup, di apa namanya, di privat aja. Jadi supaya akun kita nggak ditemukan. Di tag di tempat kerja ya bang. Dulu ada DC cuma nggak ada. Dari tadi kemana di sini Ismail? Cuma ada DC Cimahi dulu, ada DC Cimahi. Oh Cimahi mah ada Cian. Julok mah. Tadi kayaknya udah beberapa kali tapping. Bang saya galbay di Rupiah Cepat bantu saku dana rupiah uang mie. Tapi coba-coba kredit pintar masih dicairkan. Ya masih kadang ada juga, berarti skor kreditnya belum terlalu buruk gitu.
pinjam no legal kah, semi legal. Adapun di Surabaya gak ada FC nya. Udah gak bisa di akun dulu. Kalau memang sudah nggak bisa ya aku punya akun dulu ya udah. Kita juga kan nggak akan tahu mereka kesana atau enggak kan. Bandung ada ASC nya, Sikes gak ada, masih terbilang aman. Sikes masih terbilang aman. Undang ke saya ini barusan saya kecepatan ngundang. Cok. Oke deh. Oh tiba-tiba ngundang saya. Awas nanti kena aku dimakan kucing. Simpenin simpan. Aku laku sudah telat 10 hari tapi nggak ada yang WA dari hari pertama tapi langsung datang gitu bang. Apa langsung datang nggak juga. Lepas cepat ada DC-nya gak bang Jabodetabek? Nggak ada. Lepas cepat memang nggak ada DC-nya di seluruh dunia, nggak ada. Kredipo telah 1 hari bunganya gak kira-kira bang mahal amat, gak usah bayar bunga ya. Kita niat bayar cukup negosiasi jumlah pokok aja. Sikes Majalengka ada DC masih aman. Ada kami sebarata keluar corner iya cuman nggak sebarata. Info pinjol bang, info pinjol apa nih? Dona Gabel Bandung masih aman Bandung. Semi galbait apa? Cuma neror aja apa sebarata? Itu neror aja, nggak sebar data. Yang sebar data itu pinjol ilegal. Kenapa sih? Takut sebar data atau sebar data? Sebar data itu pinjol ilegal. Cairin gimana Jati masih aman? Masa keluar corner berapa lama? Agak tentu lah. Bang hadapi DC yang galbay gimana? Apa? Hadapi DC yang galbay. Maksudnya hadapi DC gimana yang galbay? Intinya gak usah ditanggapi semua teror-teror itu, penagihan-penagihan. Kalau kita nggak bisa bayar, buat apa kita tanggapi juga, buat apa kita respon juga. Kalau aku datang nggak tentu ya, 1 bulan ada yang datang. Cepat udah telat 10 hari ada DC nggak ada. Cepat itu nggak ada DC-nya, nggak ada FC lah. Kalau hapus APK katanya nggak ngaruh ya. Ya kalau memang hapus mah tetap aja kan teror itu ke nomor akun bukan. Kalau kita hapus aplikasi ngaruhnya untuk apa? Paling dari keluar kondar kalau memang mereka gak punya akses kontak, mereka cuma baca log panggilan, biasanya kalau kita hapus aplikasinya udah gak akan bisa baca lagi kan. DC-nya ke rumah bang. Oh kalau DC ke rumah mah yang penting kita tanyain aja berkas-berkas, mereka harus memiliki dokumen-dokumen lengkap, ID card, surat penagihan, sertifikasi resmi dari lembaga yang dikeluarkan LSPPI gitu aja. Kalau mereka gak bawa itu kita bisa usir aja. Ataupun kadang kata ketua lembaga LSPPI itu bawa ke kantor polisi kayak gitu. Kalau mereka gak punya surat penagihan dari lembaga, intinya gak bawa dokumen-dokumen lengkap kayak gitu, itu bisa kita bawa ke kantor polisi. Itu bukan kata saya, itu kata ketua LSPPI, pemerintahan lah. Ya bang, maksud aku biar gak keluar kondar ya hapus aja. Mau nih bunganya dulu ada Tangerang, ada desa lapangan masih terbilang aman kok. Ada apalagi sudah 4 bulan masih ada teror gak? 4 bulan itu biasanya sudah loss. Pinjol itu biasanya 3-4 bulan tapi udah reda gitu terornya, bahkan sudah nggak ada teror ya udah loss aja biasanya. Gitu. Gitu ya. Pusing. Kita lab 1 jam lah. Bang ini WA nya abang sistemnya gimana? Sistem apanya maksudnya? WA mah ya konsultasi aja. Kalau ya silakan konsultasi, masalahnya apa? Kalau saya bisa bantu pasti saya bantu. Kalau memang kira-kira konsultasi ya saya kasih konsultasi gitu. Saya bukan joki. Kalau mau dijoki saya nanti alihkan lagi gitu. Aku butuh joki ya silakan konsultasikan ke WA. Nanti saya jelaskan dulu seperti apa cara kerja joki itu. Kalau sudah paham berarti nanti juga kan bisa pilih mana yang amanah mana yang enggak. Nanti juga saya rekomendasikan gitu. Joki ngadepin DC bisa nggak bisa lah. Kalau DC datang ke rumahnya paling ngadu omongan doang. Cuman kalau joki mah pasti ibaratnya lah berpengetahuan lah. Bagaimana cara menghadapi DC datang ke rumah itu pastinya tahu, mereka itu mudah lah ibaratnya. Saya juga ibaratnya kalau ada DC datang ke rumah mah sepele aja gitu. Gak ada masalah kok, gak ada yang perlu ditakutkan. Karena dalam penagihan itu ada aturan-aturannya. Kalau mereka melanggar aturan kita bisa lawan. Kalau mereka sesuai aturannya ya bayarin aja gitu.
Ya masih terbilang aman kok Julo. Cepat nggak sebar data ya. Semi mau teror keluar konar. Memang keluar konar, bukan hanya Semi, aplikasi OJK juga legal besar seperti Aku Laku keluar konar juga. Aku Laku legal. Bang, misalkan saya ambil pinjam di bank buat melunasin semua pinjol gimana? Janganlah. Bodoh amat. Pinjam ke bank buat melunasin pinjol itu kesalahan, itu salah banget. Pinjam ke bank itu butuh jaminan, sedangkan nanti kita nggak bisa bayar, itu jaminan kita bisa disita sama pihak bank. Sedangkan kalau dipinjol, kita itu nggak pakai jaminan apa-apa, kita nggak bisa bayar, udah hangus aja kan, kita gitu juga. Saya selalu jelaskan yang namanya hutang pinjol itu ujungnya lunas dan hangus walaupun nggak bayar sama sekali. Jangan malah pinjam ke bank untuk bayar pinjol, jangan. Itu bahkan akan nambah masalah besar, bukan menyelesaikan masalah. Saya kabar kredipo aman nggak aman? Kredipo nggak aman, kredipo jelas nggak aman. Legal sama ilegal jelas beda tuh. Ilegal sudah sidik kan berada di dalam naungan OJK. Kalau ilegal kan nggak ada lisensi apa-apa. Mereka itu kesini untuk merusak perekonomian kita di Indonesia. Penjahat lah ibarat. Sembunyi-sembunyi mereka. Esikes ada kemungkinan telepon tempat kerja gak? Nyantumin nomornya cuman nama tempat kerja. Potensi selalu ada. Kadang kita nyantumin tempat kerja tapi tidak dengan nomor telepon. Tapi kadang si DC-DC-nya itu nyari-nyari di Google. Kalau di Google itu ada tempat kerja dan memang ada nomor teleponnya, kadang ya dihubungin. Banyak juga yang kayak gitu. Ada kami ukur kredito isiknya sebarata nggak sebarata. Bantu saku sama modal nasional sebarata nggak sebarata kok. Buat atas kata kilat aman, masih terbilang aman ya. Aku laku aman berarti aku laku aman. Aku laku itu legal, ada desa lapangan, aman dari mananya? Dari Hongkong. Aku laku itu jelas paling nggak aman. Aku laku kredipo. Emang kata siapa aku laku aman? Julo aman gak bang? Tinggal 3 angsuran, masih terbilang aman kalau Julo. Mau tanya kalau pinjam yuk aman gak baik? Gak ada yang 100% aman. Tetap kadang teror itulah yang membuat nasabah kalang kabut, yang membuat nasabah yang melakukan tindakan hal seperti kasus-kasus yang kadang bunuh diri, merampok dan lain sebagainya. Itu kan dari teror, bukan dari DC datang ke rumah. Jadi nggak ada yang 100% aman lah. Kayak gitu. Pasti teror itu membuat nasabah ya ibaratnya down lah, stres kadang kayak gitu. Kalau nggak bisa menghadapinya. Adapun di atas uku ada DC nggak ada. Masih terbilang aman lah, walaupun atas ada, cuman masih random, kebanyakan juga gak ada. Aku lakukan bisa dicicil, kalau dicicil dia bakal telepon terus ya bang. Ya pasti nelpon tetap selama kita masih nunggu pasti nelpon. Kalau udah galbay lama, misalkan mau pinjam lagi gak akan bisa lah. Udah galbay lama mah udah galbay mah, ibaratnya udah loss, udah nggak bisa udah kita nggak menerima teror lagi, udah terbebas dari pinjol, jangan mau minjem lagi untuk apa? Enak bebas pinjolnya bebas gitu, terbebas dari hutang, enak kayak gitu daripada punya hutang lagi pusing. Jadi kalau yang legal harus dibayar kak, kalau nggak dibayar bahaya. Nggak ada yang bahaya jahrap. Kalau kita nggak bayar pinjol masuk penjara itu baru bahaya. Tapi kalau memang nggak bisa bayar itu kan ibaratnya cuman perdata aja. Cuman resikonya kadang nasabah itu gak mau deh saya datang ke rumah. Bukan hanya takut aja, kadang malu kayak gitu kan. Itu kan masalah yang ada di diri nasabah kan. Pinjol legal kan ada DC-nya nih, DC datang. Nah kayak gitu resikonya. Penagihan, DC datang ke rumah, masuk slik OJK lah kayak gitulah. Siap gak menghadapi itu? Kalau siap ya udah, misalkan gak bayar juga gak jadi masalah. Kalau nggak siap berarti itu kita harus siap gitu. Kalau nggak bisa bayar, misalkan aku laku lagi cicil, biasanya DC itu kalau sekiranya cicil nggak datang sih, karena biasanya DC datang ke rumah juga kadang udah minta 1 angsuran aja dulu cicil kan kayak gitu. DC itu pinjam duit keluar corner gak bang? Nggak, keluar corner tetap potensi selalu ada, semua aplikasi kadang potensi selalu ada sekarang. Pinjol legal apa aja kak? Banyak lah, masa saya harus sebutin satu-satu untuk apa? Aku gak ngerti pinjol tapi yang penting dibayar aja sih bang. Ya iyalah.
Nggak usah ngerti kalau memang kita punya tagihan ya udah bayar aja, lunas, beres gitu, gak usah pinjam lagi. Itu nggak akan jadi masalah sama sekali. Yang jadi masalah kan yang memang nunggak. Monas ada DC lah, kalau nggak ada ya, nggak ada DC. Biar gak diteleponin terus maksudnya gimana? Ya bayar, jangan nunggak. Kalau gak mau ditelepon jangan nunggak. Ya kalau nunggak mah pasti diteleponin, minus telepon gak akan bisa kita hindari gitu kalau memang kita nunggak pembayaran. Kecuali ganti nomor sama WA, kita nggak akan diteleponin lagi. Cuman resikonya kalau memang aplikasinya ada DC lapangan kan tetap akan datang ke rumah juga, datang gitu lagi. Kok yang galbay aku laku berapa ada yang didatengin DC ya? Ada lah banyak. Yang jadi masalah buat bayarnya duitnya dari mana? Berarti harus siap menghadapi DC-nya gitu aja. Intinya kan memang ujungnya lunas dan hangus walaupun gak bayar. Duitnya ngumpulin dulu lah. Jahrap ini aplikasinya tadi aku laku kayaknya. Aku laku mah bisa dicicil, minimal pembayaran juga cuma 50.000 kok. Sebulan 50.000 masa nggak sanggup? Pinjam keluar konar agak berapa lama? Gak tentu ya. Untuk waktu-waktu berapa lama itu nggak tahu saya. Kalau keluar konarnya iya keluar konar. Gitu aja tuh bang. Supportin dong deg-degan soalnya. Pakai deg-degan segala. Berapa? Saya juga 9 juta di aku laku, santai aja. Sekarang masih dicicil juga kok. Saya masih ada tunggakan di aku laku. Kalau gawe pinjam duit itu masih aman dari DC lapangan. Pinjamnya nggak sebar data. Aku gawe antara 200-an. Udah telat 2 tahun. Bercanda ini. Telat 2 tahun. Kadang pinjol mah 4 bulan juga kadang sudah loss gitu, sudah hilang. Ini 2 tahun 200.000. Kalau mau bayar susah juga sih, kadang tagihan sudah hilang. Sanggup sih kalau dicicil 50.000 1 bulan tapi dendanya jalan terus. Kalau kita niat bayar gak usah mikirin denda. Saya gak pernah bayar denda kok. Denda keterlambatan saya gak pernah bayar. Yang penting kita ada itikat baik untuk bayar. Kita sudah kembalikan uang yang kita pakai, uang yang kita makan. Udah kayak gitu aja, daripada nggak bayar sama sekali. Walaupun pihak aplikasi nggak setuju ibaratnya, bodo amat. Yang penting kita sudah kembalikan uang yang kita pakai. Gitu aja sih. Kalau saya mah gitu. Nggak tahu teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman kalau mikirin denda, mau bayar sama dendanya ya silahkan aja kalau ada uang. Kalau saya mah bukannya nggak ada uang, cuman nggak mau aja mikirin bayar dendanya, bayar bunga ibaratnya. Kita itu sudah terjerat dengan yang namanya pinjol. Riba lah ibaratnya, apalagi kita bayar dendanya itu masuk ribanya kan, ibaratnya kayak gitulah kalau dalam agama. Yang penting kita sudah kembalikan uang yang kita pakai, itu kita sudah bisa tenang lah ibaratnya. Yang uang yang kita makan sudah kita kembalikan, ya sudah aman. 17 harian pinjamnya dendanya 890.000 ya, nggak usah dibayar dendanya. Kalau aku sisa 200 setelah 2 tahun, udah lah kayaknya. Dulu area Pekanbaru Riau limit 5 juta aman, nggak ada pinjam keluar konar ya, keluar konar. Kalau aku laku bunganya per hari atau gimana? Iya per hari kok. Per hari biasanya. Yang mau konsultasi langsung aja ke bio silakan. Kalau belum japo mungkin saya bisa bantu selesaikan. Kalau sudah japo kita bantu juga selesaikan dengan cara edukasi. Yang karena yang namanya hutang pinjol kan itu ujungnya lunas dan hangus. Saya intinya tinggal merubah pola pikir teman-teman aja sih. Biar cepat limit 33 juta bang, kenapa nunggak atau gimana? Silahkan konsultasikan aja dulu ke bio. Saya udah telat bang pinjam duit dapat WA tapi gak marah-marah sih, cuman dia minta perpanjang tenor. Jangan perpanjang tenor, itu hanya sebuah rayuan, jangan ya. Kalau diperpanjang tenor itu nggak akan mengurangi hutang sama sekali, bahkan akan mengeluarkan hutang lagi. Bang kalau ngejoki pinjol itu buat maksudnya gimana? Joki mah yang bantu bobol pinjol ya. Kalau ingin tahu lebih jelas coba dikonsultasikan ke bio, nanti saya jelaskan jokinya seperti apa supaya nggak ketipu. Karena nunggak di pinjol nih kita sudah kalang kabut, pusing, gak tahu untuk bayar, tiba-tiba cari-cari joki, kadang ada di Telegram gitu. Ada yang nawarin nih,
pencairan 10 juta cuman bayar 1 juta aja kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, itu paket-paketnya 1 juta cair 10 juta, 2 juta cair 20 juta. Tergiurlah nasabah itu. Nah, itu salah besar. Berarti harus teman-teman itu harus diedukasi lagi. Karena kalau yang seperti itu mah bukan joki, itu mah penipu semua. Intinya segala bentuk jasa apapun di dunia perpinjolan, nasabah dilarang membayar apapun gitu. Karena yang namanya jasa apapun di dunia perpinjolan ini tidak ada biaya sama sekali. Kalau ada yang meminta admin di awal, itu jelas fix penipuan. Camkan aja itu dari saya ya, kayak gitu. Karena joki juga yang benar, joki itu nggak pernah minta uang dari nasabah sepeser pun, nggak pernah. Walaupun mereka ya dapat fee, tapi dapat fee-nya dari pencairan aplikasi, itu juga di akhir gitu. Bukan uang nasabah, bukan. Gitu ya. Terus saya harus gimana bang, abaikan aja atau gimana? Ya abaikan aja, pinjam duit apa? Aplikasi apa tadi pinjam duit mah aman, aduh sepele, nggak ada absennya udah. Intinya aplikasi nggak ada DC lapangan, udah itu kan aman. Bang Galbay bagusnya ganti nomor HP atau terletak diaktifkan. Aplikasinya apa nih Galbaynya? Karena untuk ganti nomor HP itu hanya menghindar dari teror aja kan. Kita terhindar dari teror yang ada ke diri kita sendiri. Tapi kan kontak darurat tetap akan dihubungin. Kalau aplikasinya ada DC lapangan pasti akan datang juga ke rumah. Jadi ngaruhnya ya itu sih. Paling kita nggak 12 APK legal. Nah kayak gitu kan itu banyak. Jadi kalau memang aplikasinya ada DC, percuma juga kalau ganti nomor. Tapi kalau untuk supaya mental kita sehat sih gak masalah. Itu salah satu jalan yang terbaik juga sih. Masuk BI checking nggak ya bang? Apa saya harus ganti WA dan nomor HP? Saya pinjam 1 juta dipinjam duit. Itu nggak masuk BI checking. Tapi ini Mbak Rahayu, 1 juta itu kecil Mbak Rahayu. Untuk pinjol mah harusnya 100 juta gitu. Banyak yang nggak bayar ratusan juta juga. Kadang tetap aja pinjol mah dihanguskan gitu. Kak apa? Bang apa benar pinjam nggak ada DC lapangan? Soalnya joki info seperti itu. Iya, memang kebanyakan nggak ada kok. Data backup sama pinjam kebanyakan nggak ada. Yang ada itu supply letter kadang di di Jakarta gitu. Banyak yang kayak gitu juga. Pinjam mah Shopee mah kebanyakan juga nggak ada DC-nya. Kredipo baru 18 hari udah datang katanya DC udah masuk slik. Ya iyalah Kredipo masuk slik lah. Tapi untuk masuk sliknya gak tentu juga gitu. Kan nggak tahu juga. Kata DC udah 18 hari sudah masuk slik. Berarti ya udah kalau gitu saya nggak akan bayar. Percuma sudah masuk slik mah gitu aja. Data sudah hancur masuk slik. Saya harus bayar, rugi juga kan kayak gitu. Teror pinjol kak ke Kondor biasanya berapa lama? Gak tentu lah. Gak tahu kalau nanyain berapa lama kan itu urusan DC yang nerornya. Jadi pinjam sama sepeleter gak ada opsinya. Ada, cuman masih random jadi kayak gitu. Jadi saya aman nih bang untuk Galbay, aman. Pinjam 2 bulan masih aman. Data di backup sama joki maksudnya gimana? Hati-hati, ada juga penawaran backup data seperti kita punya tadi ada yang konsultasi ke saya. Katanya dia punya limit aku laku. Katanya cairin aja, suruh joki suruh dicairin. Nanti datanya di backup. Awas, itu penipuan. Itu penipuan. Apalagi aku laku, karena aku laku itu ada DC lapangan yang datang, nanti akan datang ke rumah gitu. Siapa yang akan bisa halang-halangin? Data itu nggak bisa di backup kalau kita memang sudah aplikasinya yang sudah berjalan. Aplikasi yang sudah berjalan itu nggak bisa di backup. Kalau yang backup itu adalah joki yang memang buka aplikasi baru. Nah, buka aplikasi baru, nah itu baru bisa di backup. Nah, uangnya nanti untuk bayar aplikasi yang sudah berjalan ini. Kayak gitu ya, pemilihannya. Jangan sampai kayak tadi yang konsultasi. Punya limit aku laku dicairin sama si joki dan alasannya sudah di backup, bohong itu. Ternyata tetap aja kan DC datang ke rumah kayak gitu kan. Hati-hati. Bang kalau mau tanya, yang biasanya iklan di Instagram itu Galbay pinjol pakai data palsu, bener gak? Penipu ya. Minjol gak bisa pakai data fake, gak bisa. Itu penipuan. Ya nawarinnya data fake lah, paket-paketan lah, Instagram, Telegram, banyak penipuannya. Kayaknya yang banyak amanah mah di TikTok guys.
Kayaknya Instagram sama Telegram penipuan semua kayaknya. Kalau di TikTok banyak yang joki amanah banyak. Saya kenal juga beberapa. Kadang yang nge-live-nya juga kan banyak juga di akun gue dipakai teman 600.000 dan 750 gue juga pakai sendiri. Menurut abang yang pinjam temen, dipinjam temen. Maksudnya nih, bentar ya. Orang yang keluar corner ya ada juga. Bang, akun gue dipakai teman 600 dan 750. Gue juga pakai sendiri ada. Menurut abang yang dipinjam temen apa maksudnya ini? Gak paham saya. Kredito kalau Galbay gimana? Aman, masih aman dari DC, masih terganggu. Apa saja Mbak Rahayu pinjam duit mah aman, sepele itu. Dibayar atau gimana? Karena ada dana pinjol pribadi, gue mau bayar Galbay total. Kalau ada uang bayar, suruh temennya bayar juga. Kalau mau Galbay ya berarti harus siap menghadapi resikonya, gitu aja sih. Sekarang udah gak mikir slik, yang penting anak dan keluarga bisa makan. Nah, tepat itu ya. Mikirin slik buat apa mikirin slik? Saya juga gak pernah bantu nasabah supaya bersih sliknya. Bahkan saya menjerumuskan teman-teman supaya masuk slik. Supaya apa? Supaya bebas dari hutang. Bebas hutang itu hidup tenang. Coba di hati teman-teman itu ke depannya supaya itu kita tidak punya hutang lagi. Kayak gitu, pikirkan seperti itu. Jangan masuk slik takut katanya nggak, supaya nanti kedepannya nggak bisa pinjam lagi, bodoh kalau yang kayak gitu. Di pikirannya pinjam nggak, apakah ada di pikiran teman-teman untuk supaya nggak pinjam? Ibaratnya mau motor nih, nabung aja dulu, lalu kita nanti setelah uangnya cukup beli motor gitu. Itu lebih bagus, lebih enak dibandingkan kita ibaratnya kredit. Bunganya juga lebih tinggi kalau kredit. Motor ibaratnya itu kan berlipat-lipat gitu kan. Kalau pinjol gak bayar, kalau mau pinjam di bank masih bisa gak? Kalau pinjolnya masuk slik OJK, biasanya pinjam di bank gak di ACC. Yang ngaruh itu yang masuk by checking gitu. Bunganya bisa stop kalau udah 100%, ya benar. Kredit itu IC Cash, kredit pintar, lebih cepat. UATAS aplikasi mana yang ada DC lapangan? Kredit pintar jelas banyak ya, kredit pintar banyak. UATAS sama IC Cash itu ada, cuman masih random gitu sedikit. Kalau kredit pintar banyak, udah banyak. Bang, mau nyicil aman si Oren lagi tapi akunku dinonaktifkan gimana? Itu harus hubungi CS. Banyak yang si Oren kadang mau bayar tapi akunnya dinonaktifkan, itu hubungi aja CS-nya. Ini kan saya mau bayar gitu tapi nggak bisa bayar karena dinonaktifkan, gimana gitu kan. Kalau pinjol gak bayar, kalau mau pinjam di bank, oh udah ya. Bang, saya telat dulu sama mereka soal yang lain tidak ada ACC. Itu terbilang masih aman kok untuk Galbay. Gue siap terima risiko, ya itu pinjol temen yang pakai akun gue. Gimana menurut abang dibayar? Ya kalau siap menerima risiko mah intinya kan bayar itu ada uang enggak gitu. Kalau nggak ada uang ya apa yang harus dibayarkan kan? Kalau Galbay ada kami gimana? Ada kami itu masih bayarnya aman sih dari DC mah. Kalau Galbay terus nanti dilupain, masih ngaruh ke slik. Aplikasinya apa kan? Dilunasin. Kalau kita sudah masuk slik, kadang kita sudah lunasin, tetap di sana sudah masih tercantum biasanya. Harus ada laporan lagi gitu. Yang juga sebar rata ya, nggak ada opsinya juga. Oke, yang mau konsultasi langsung aja ke bio. Nanti saya juga yang udah WA juga banyak, nanti saya balas. Dan sekarang saya mau undur dulu aja, sudah lumayan cukup malam, jam 9. Saya istirahatnya biasanya nggak malam-malam, saya kebanyakan istirahat supaya hidup sehat gitu. Jadi yang mau konsultasi langsung aja ke bio ya. Yang belum follow boleh bantu follow dulu ya, silakan. Oke, saya mau pamit aja, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, makasih. Nanti dia harus dibalasin habis ya.